Pendukung Rizik Syihab memadati kawasan Petamburan yang menjadi tempat kediaman Imam Besar Front Pembela Islam. Bahkan Rizik sendiri pun sampai kesulitan saat akan turun dari mobil dan memasuki rumahnya. Pendukung yang datang dari berbagai daerah ini kebanyakan telah berada di Petamburan sejak Senin malam. Tidak hanya di jalan raya, para pendukung memenuhi akses jalan menuju rumah Rizik Syihab. Begitu ramainya pendukung membuat Rizik Syihab sendiri sulit turun dari kendaraannya. Sepanjang jalan dari Bandara Soekarno-Hatta, Rizik disambut para pendukungnya. Pemirsa, hingga saat ini warga masih memadati sekitar kediaman Rizik Syihab, dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan kami Armalina di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Ya Armalina, bagaimana kondisi terkini di lokasi Armalina? Ya, April, Abraham, dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini di sekitar lokasi kediaman Habib Rizik ini memang berangsur sepi. Ini berbeda jika dibandingkan pada tadi siang, yaitu tepatnya pada pukul 2 siang. Ini sungguh padat massa yang menyambut hangat datangnya kembali Habib Rizik ke Indonesia, di mana tadi ini dipenuhi oleh partisipannya yang datang, dan tadi Habib menyapa dan menyambut langsung para partisipannya dengan keluar dari sunroof mobilnya. Dan bisa kita lihat memang saat ini sejumlah warga masih berada di depan rumah Habib Rizik. Namun memang tidak bisa memasuki ke dalam kediaman karena memang hanya sejumlah orang saja yang bisa masuk ke dalam, sehingga ini warga yang datang jauh dari luar kota pun mereka hanya berada di depan kediaman Habib Rizik untuk melihat dari luar dan sambil mendengar ceramah dari Habib Rizik, karena memang dari tadi kami mendengar ini ada speaker yang bisa didengar sampai keluar oleh warga yang dilontarkan oleh Habib Rizik. Dan untuk saat ini memang kegiatan Habib Rizik sendiri saat tiba pertama kali di Indonesia ini langsung ke Petamburan, Jakarta Pusat untuk menemui langsung ulama-ulama besar untuk bersilaturahmi. Lalu juga pada Jumat nanti ini dijadwalkan Habib Rizik akan melaksanakan sholat Jumat di Markas Syariah DPP FPI sekaligus peletakan batu pertama Masjid Raya Markas Syariah. Lalu pada Sabtu ini juga dijadwalkan Habib Rizik akan menghadiri Maulid Nabi Markas DPP FPI sekaligus akad nikah putrinya yang keempat, Syarifah Najwa Shihab. Dan memang sampai saat ini untuk kondisi terkini di depan kediaman Habib Rizik ini masih banyak warga yang datang jauh-jauh dari luar kota. Tadi kami sempat bertanya dengan sejumlah partisipan. Ini mereka banyak yang datang dari Sukabumi, lalu juga dari Pandeglang begitu. Ini artinya memang antusias warga ini sangat tinggi untuk menyambut kembali Habib Rizik ke Indonesia setelah 3,5 tahun berada di Saudi Arabia. Lalu untuk kondisi arus lalu lintas di depan lokasi di Habib Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat saat ini sudah berangsur tidak begitu padat, namun masih ada sejumlah kendaraan yang parkir kendaraannya di pinggir jalan, sehingga ini cukup sulit untuk pengendara melintas di lokasi, sehingga cukup tersendat, sehingga untuk pengendara yang akan melintas ke daerah Petamburan, Jakarta Pusat ini juga perlu melihat apakah ada alternatif jalan lain untuk menghindari adanya kemacetan. April dan juga Abraham. Armalina, adakah himbauan kepada para simpatisan yang ada di sana untuk menerapkan protokol kesehatan, baik itu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan? Ya, Abraham, April, dan juga pemirsa, ini kami melihat ada sejumlah partisipan yang memang menerapkan protokol kesehatan, namun ada juga yang mereka tidak menggunakan masker begitu. Tadi kami sempat mewawancarai salah satu partisipan untuk apakah mereka khawatir dengan adanya COVID-19 saat ini, karena melihat memang sejak siang tadi ini kerumunan cukup terlihat saat menyambut hangat kembali Habib Rizik, namun memang ada sejumlah partisipan yang tetap menjaga protokol kesehatan, ada juga yang tidak menghiraukan begitu, artinya mereka tidak menggunakan masker, lalu juga tidak memperdulikan adanya COVID-19. Abraham dan juga April.
Iya, berarti tidak ada yang mengingatkan ya Armalina ya untuk tetap menjaga jarak karena ini dilakukan di tengah pandemi. Ya, sepenglihatan kami ini tidak ada begitu terlihat, maksudnya tidak ada yang mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Artinya bebas begitu, ada yang menggunakan masker, tapi ada juga tidak menggunakan masker. Artinya warga yang tak datang ke depan kediaman Habib Rizik ini terlihat dari mereka kesadaran sendiri, mereka menggunakan masker ataupun tetap menjaga jarak untuk menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Oke, Armalina, apakah ada agenda selanjutnya yang dilakukan oleh Habib Rizik setelah tiba di rumahnya, Armalina? Dari informasi terakhir yang kami dapatkan, memang untuk hari ini Habib Rizik sendiri masih berada di Petamburan, Jakarta Pusat untuk menemui langsung ulama-ulama, di mana memang dari tadi kami melihat masih ada sejumlah ulama yang keluar masuk ke dalam rumah Habib Rizik, namun belum bisa kami pastikan siapa saja yang sudah datang sejak pagi tadi. Dan untuk agenda selanjutnya, terakhir yang kami dapatkan bahwa hari Jumat nanti ini Habib Rizik akan meletakkan batu pertama masjid beliau, dan nanti hari Sabtu juga akan menghadiri ke acara Maulid Nabi sekaligus menikahkan anak keempatnya, yaitu Syarifah Najwa Shihab. Terima kasih Armalina atas laporan Anda langsung dari Petamburan, Jakarta. Masa menjemput Imam Front Pembela Islam Rizik Shihab memadati Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa pagi. Sejumlah dampak timbul akibat membludaknya simpatisan yang menyambut kedatangan Rizik Shihab. Imam Besar Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Shihab bersama rombongan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta Selasa pagi. Kedatangan Rizik Shihab ke Indonesia menimbulkan sejumlah dampak yang menyebabkan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta lumpuh total. Adanya penumpukan kendaraan membuat para simpatisan tidak dapat masuk ke dalam Bandara Soekarno-Hatta. Massa kebanyakan datang dari luar Jakarta yang ingin melihat langsung kedatangan tokoh Front Pembela Islam FPI ini. Kemacetan bahkan terpantau sejak dini hari di ruas tol Sediatmo kilometer 32. Untuk mengurai kemacetan, petugas memperlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Ada seperti ini, kalau tahu seperti ini mungkin saya akan jalan 4 jam sebelumnya. Karena tidak tahu ya, saya jalan seperti biasa tadi 2,5 jam sebelumnya. Ya udah sampai di sini ya gimana, kita jalanin aja sih. Untuk akses tol sendiri seperti apa Pak kondisi? Nggak bisa Pak, tadi saya keluar lewat Kamal. Dari Kamal masuk lagi keluar di Tol Benda, sampai di Tol Benda nggak bisa masuk, saya jalan kaki sampai sini. Lumpuhnya akses menuju bandara mengakibatkan banyak calon penumpang terlantar di tengah jalan. Tak hanya calon penumpang, para pegawai di lingkungan bandara ikut terhambat. Selain itu, sejumlah penerbangan dari berbagai maskapai pun mengalami keterlambatan. Harapannya untuk maskapai ketika ada kejadian-kejadian seperti ini harus ada dispensasi ya. Karena ini kan untuk kebaikan kita bersama juga. Jadi ketika ada kejadian seperti ini minimal ada pengembalian 50% atau gimana. Karena ini juga bukan kejadian yang tidak juga itu yang kita inginkan. Membludaknya simpatisan yang menyambut kedatangan Rizik Shihab di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta juga membuat sejumlah fasilitas rusak, seperti bangku di area kedatangan hingga tanaman hias di pinggir jalan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Usai menyambut kedatangan Rizik Shihab di bandara, massa pendukung ikut mengiringi menuju Jakarta. Mirisnya, sejumlah kendaraan sepeda motor ikut masuk ke jalan tol. Padahal dalam peraturan pemerintah tentang jalan tol, pengendara motor dilarang masuk tol. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, apa yang akan dilakukan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Shihab setelah berada di Indonesia? Kami akan membahasnya bersama Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif dan Ketua X 212 Kawal Jokowi Ma'ruf Rasman Nasution. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Slamet terlebih dahulu. Pak Slamet, apa tujuan Rizik Shihab datang Indonesia meskipun sudah keluar agenda-agenda yang akan dilalui oleh Rizik Shihab? Apa sih tujuan besarnya?
Pertama sebelum saya jawab, saya dan kami semua keluarga besar FPI, PA 212 dan GNPF mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah hari yang dinanti-nantikan oleh umat Islam Indonesia. Hari ini Allah kabulkan imam besar kami kembali ke tanah air dengan selamat, berkumpul kembali dengan umat Islam dan dengan keluarganya di Petamburan. Kemudian juga saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah bekerja sama, terutama kepada pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta yang telah memberikan akses kepada kita untuk bisa menjemput sampai ke dalam, sampai kemudian kita dikawal keluar, kemudian pihak kepolisian, pihak TNI membantu juga dalam pemulangan Imam Habib Rizik untuk urusan lalu lintas. Kami ucapkan terima kasih, dan kepada umat Islam yang telah menjemput juga saya ucapkan terima kasih. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Dan mohon maaf kalau ternyata ada kejadian-kejadian di luar dugaan kami, karena rasa rindu kangen umat yang begitu tinggi, hingga ratusan ribu umat menjemput beliau. Jika ada kemacetan yang terhambat lalu lintasnya, sekali lagi kami mohon maaf kepada semua yang terdampak dari kemacetan. Baik, kembali ke pertanyaan saya, Pak Slamet, apa tujuan besar atau agenda besar dari Rizik Syihab kembali ke Indonesia? Jadi kan beliau cinta Indonesia, ya. Beliau orang Indonesia asli. Oleh karenanya, beliau sudah lama berjuang, berdakwah di Indonesia, sehingga setelah beberapa upaya dilakukan untuk kembali ke Indonesia mengalami hambatan, kemudian hambatannya tahun ini alhamdulillah beliau bisa lalui. Ya tentunya setelah tidak ada hambatan lagi, cekalnya sudah tidak ada, kemudian visa bisa diperpanjang, beliau bisa pulang ke tanah air. Tentunya tujuan utamanya ya berkumpul kembali dengan umat Islam, berjuang kembali dengan umat Islam untuk Indonesia yang lebih baik, untuk tegaknya Islam di Indonesia. Itu saya pikir tujuan beliau kembali ke tanah airnya. Ya, kita ke Bung Rasman. Bung Rasman, sejatinya kepulangan Rizik Syihab tidak ada persoalan, ya, tidak ada masalah saya kira. Tapi soal penyambutan yang masif oleh para simpatisan, apa catatan Anda hari ini? Pertama saya ingin sampaikan bahwa ini bukti bagi umat Islam seluruh Indonesia bahwa pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf sama sekali tidak pernah menghalang-halangi pulangnya Habib Rizik Syihab. Ini poin pertama. Poin yang kedua, bahwa ada bahasa-bahasa yang dilontarkan seolah-olah Pak Habib Rizik Syihab akan melakukan reformasi akhlak dan lain-lain sebagainya, itu sah-sah saja sepanjang sesuai dengan aturan main yang berlaku. Saya mengingatkan bahwa kepada Ketua X212 Pak Slamet Ma'arif, bahwa Pak Habib Rizik Syihab sebagai warga negara, beliau juga jika masih ada persoalan-persoalan hukum yang harus beliau lalui, maka menurut saya Pak Habib Rizik juga harus taat hukum. Karena itu maka jangan nanti oleh karena ramai atau banyaknya penyambutan, banyaknya massa yang datang, maka proses hukum diabaikan. Itu justru akan melanggar hukum itu sendiri dalam konteks penegakan hukum secara normatif. Adapun penegakan hukum yang saya katakan tadi, misalnya X212 pernah menggelar demo atau pertemuan besar-besaran di Monas dan Istiqlal. Sampai 5-7 juta massa misalnya. Toh tidak ada yang di situ terganggu satu tanaman pun. Tapi kenapa hari ini misalnya banyak motor-motor yang masuk ke jalan tol? Seharusnya menurut saya bahwa pihak penyelenggara penyambutan dan 212 dalam hal ini PA-nya harusnya memberitahu kepada para pendukungnya untuk Bung Rasman, mereka kita supaya harus taat dan patuh pada lalu lintas. Ya, kita harus break. Nanti kita akan dalami lagi soal penegakan hukum yang Anda catat tadi, dan kita juga akan berikan kesempatan untuk Pak Slamet menjawabnya. Kami akan kembali dengan dialog yang kami akan lanjutkan saat lagi.